Jumat, aku mau bercerita tentang kisah seorang anak yang bernama Mas Edi yang sudah memberikan ceritanya lewat email saya. Dan ini adalah kisah Mas Edi. Sebelum kalian mendengar cerita aku tentang Mas Edi, nah kalau digangguin hantu-hantu itu, wajib kalian subscribe dulu ya di bawah dan nyalakan lonceng. Nah, inilah latar belakang dari Mas Edi. Mas Edi lahir dari keluarga yang sangat bahagia atau berkecukupan. Beliau adalah anak tunggal atau anak satu-satunya dari keluarga itu. Dan beliau itu dimanja banget dan sedikit bandel banget kalau kasih tahu sama orang tuanya atau tidak pernah menggubris karena beliau itu sangat-sangat dimanjakan. Nah, kita langsung aja ya masuk ke ceritanya Mas Edi ini. Pada tahun 1985 ya dulu, Mas Edi berusia 8 tahun. Nah, di situ Mas Edi bersama teman-temannya bermain bola, tapi bermain bolanya itu mau maghrib, Kak. Nah, mau maghrib itu ibunya bilang, "Nak, kamu jangan keluar dan main. Ini mau maghrib, Nak." Tapi Mas Edi itu saking bandel-bandelnya, Kak, tetap aja bermain bersama teman-temannya itu. Nah, dia bermain di kebun. Waktu itu kan zaman-zaman dahulu kan masih banyak kebun-kebun yang sangat-sangat horor gitu ya, Kak. Jadinya itu anak zaman dahulu ya main-main aja lah sama teman-temannya. Dan ibunya itu sudah bilang berkali-kali, tapi Mas Edi tetap aja main bersama teman-temannya. Dan teman-temannya itu juga kayak ayo main. Nah, berangkatlah itu Edi itu. Dan sampainya itu di tanah lapang gitu, Kak, tapi dekatnya itu ada kebun-kebun gitu. Dia bermain terus ibunya itu sempat mencari Mas Edi. Nak, ayo pulang. Tetapi itu Mas Edi itu tetap tidak menghiraukan. Dia asik bermain bersama teman-temannya. Waktu temannya itu nendang, Kak, bolanya itu, tapi Edi nggak bisa nahan bolanya, melesetlah ke kebun. Terus temannya bilang, Edi, ambillah bolanya. Nah, kok aku yang ngambil gitu Edi. Terus Edi itu bilang, oke lah kalau begitu, ambillah itu bolanya. Nah, dia langsung aja tuh ngambil bolanya. Jalan. Nah, bola itu ada di kebun tapi deket sama kayak pohon bambu gitu loh, Kak. Pohon bambu yang tinggi besar, terus krek gitu. Bolanya itu di bawah pohon bambu, Kak. Nah, waktu bolanya itu diambil sama Mas Edi, ya ngambil aja lah bola biasa. Ambillah bolanya sama Mas Edi ini. Terus dia langsung nengok bolanya itu gini. Dan apa yang terjadi, Kak? Kalian tahu? Yang diambil itu adalah kepala. Dengan gini, ekspresinya itu gini. Melotot sama gini. Langsung lah sontak Mas Edi langsung bolanya itu sontak lah bolanya itu langsung dibuang sama Mas Edi. Dia teriak, hantu, aduh tolong hantu. Dan teman-temannya itu bingung, Edi kenapa gitu. Dan Edi itu lari langsung kencang ke rumahnya. Sampai di rumah, Edi itu bilang sama ibunya, aku takut, Ma, aku takut. Nah, kenapa kamu takut? Ada apa gitu? Mamanya itu bilang gitu. Tapi
Tapi Edinya itu tetap aja menangis dan ketakutan, dan dia tuh meluk ibunya erat-erat. Kata Edi itu, ada hantu mak, ada hantu gitu. Terus ibunya tuh berkata, ibu kan sudah bilang kalau jangan main mau maghrib, inilah dapatnya tuh ini gitu. Mamanya itu gitu, mamanya galak juga. Terus Edi itu langsung lah ketakutan, dan dia itu sama ibunya langsung suruh mandi, bersih-bersih badan, dan suruh makan. Tapi Edi itu tetap ketakutan. Terus ibunya itu bilang, udahlah Ed, jangan takut, kan ada ibu. Tapi Edi itu tetap, aku takut mak, aku takut banget. Dan setelah itu malamnya Edi mengalami panas sangat tinggi. Ibunya itu bingung lah, kok kenapa Edi bisa panas gini, kan dia mainnya biasa, masa ketemu setan aja Edi langsung panas. Dan ibunya bingung, sudah dikasih obat. Dan besok paginya itu Edi sama ibunya diperiksain ke dokter, dan kata dokternya, ini hanya panas biasa lah bu, nggak apa-apa gitu. Tapi Edi itu tetap kayak panas, badannya panas, dan anak kecil itu kan biasanya mugal gitu loh kak. Tapi ibunya itu tetap aja, ya mungkin lah habis ini sembuh. Dan selang 3 hari itu kak, tetap aja badan Edi itu panas, dan tetangga-tetangganya itu pada nengokin, anak kamu kenapa kok panas nggak turun-turun, kok sakit kok tetap aja gitu. Dan ibunya cerita kalau dia itu pas waktu main habis maghrib itu digangguin oleh sesosok makhluk goib atau makhluk astral yang berbentuk gundung penis atau gundung pocong gitu kan, yang megang kepalanya itu. Dan tetangganya itu sontaklah ya udahlah Edi dibawa ke orang yang diobatin, didoain, mungkin cocok. Dan ibunya langsung aja bergegas ke rumahnya orang pintar tersebut. Sampai di sana orang pintarnya itu bilang, bu, ini anaknya ketempelan setan atau ketempelan makhluk astral atau makhluk goib gitu. Dan orang pintarnya itu bilang kalau anaknya itu janganlah bermain-main waktu mau maghrib, jangan, usahakan itu dibilangin bu. Tapi dasarnya Edi itu yang bandel, tetap aja main. Tapi setelah kejadian itu lah Edi juga nggak main sih. Nah habis dikasih doa-doa atau semacam botol aqua kecil segini, itu dikasih doa sama orang pintar tersebut, dan Mas Edi itu berangsur-angsur membaik dan badannya sudah nggak panas lagi. Dan setelah kejadian itu Mas Edi sama ibunya dilarang untuk bermain habis maghrib, dan juga Mas Edi itu sudah tidak mau lagi main-main sama temennya waktu maghrib. Kejadian tersebut itu sangat-sangat membekas di pikirannya Mas Edi. Dan sekarang Mas Edi itu sudah nggak digangguin makhluk-makhluk tersebut karena ya nggak bermain lagi gitu loh, sudah kapok gitu loh kak untuk bermain di jam-jam habis maghrib tersebut. Dan sekian cerita dari Mas Edi. Mungkin kakak juga ada cerita, bisa kirim ke email aku ya, atau DM di Instagram aku @kikidewioctavia92. Ini ya kak, Instagram aku, langsung DM aja nggak apa-apa, atau langsung kirim ke email aku yang ada di bawah ini, nanti aku sertakan email. Dan sekian cerita dari aku atau dari narasumber kita Mas Edi, dan terima kasih banyak Mas Edi sudah bercerita tentang gangguan-gangguan makhluk astral yang ada dalam diri Mas Edi atau yang pernah Mas Edi temukan
temukan dalam kehidupan Mas Edi. Semoga kita bisa menjaga ya Kak, kalau tidak keluar habis jam-jam maghrib itu, karena makhluk itu suka banget kalau jam-jam tersebut. Dan kita ketemu lagi di next cerita horor selanjutnya ya. Dadah, see you kakak, terima kasih.